Mungkin ada yang tahu milk sisal. Milk sisal, rhodiola milk sisal. Nah, kalau kita ada yang merasa nggak capek, kok gampang capek ya, terus habis itu kulit 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 mukanya itu kayak gelap. Maksudnya bukan gelapnya bukan gara-gara apa ya kebakar, maksudnya matahari atau enggak atau itu bukan, kan ini warnanya tuh kayak gelap kayak kecapean gitu loh. Terus atau yang mulutnya warna mulut, warna bibir itu kayak hitam atau gelap gitu loh. Itu biasanya menandakan bahwa apa? Bahwa dia punya liver, liver atau hati itu tidak bagus. Nah, jadi apa itu hati? Jadi organ terbesar dalam tubuh kita, beratnya itu 1 sampai 1,5 kilo. Nah, dia ini kerjanya tuh banyak dalam tubuh kita, dari menyimpan nutrisi, terus habis itu juga mm, apa mendetoksifikasi, terus habis itu regenerasi, terus habis itu juga menyimpan, pokoknya banyak banget deh, sterilisasi. Nah, jadi salah satu kerja dari hati, liver kita ini, dia mengurai hormon dan metabolisme juga. Nah, terus habis itu kayak insulin. Nah, itu juga dari produksinya di dalam hati ini. Nah, terus dia juga mem- mengeluarkan cairan empedu itu untuk membantu pencernaan. Jadi cairan empedunya ini di dalam hati sini dia akan mengeluarkan dan mengirimkan apa ke usus untuk membantu pencernaan apa lemak. Pencernaan lemak, mengurai lemak itu, mengurai lemak. Nah, terus habis itu juga membuat albumin supaya si albumin ini yang dalam, jadi hati itu juga memproses membuat albumin. Nah, jadi supaya si albumin ini kan dalam apa membawa nutrisi atau apa dalam dalam usus itu supaya dia itu bisa ke hati gitu kan. Terus habis itu mengatur energi tubuh, terus juga eh, detoksifikasi itu misalnya kita minum alkohol, kita banyak minum obat-obatan, atau misalnya nih kita kan cuci makanan, terus habis itu masih ada deterjennya masuk ke dalam tubuh kita, atau misalnya kita apa namanya makan sesuatu itu semuanya di detoxnya zat beracun tersebut itu di dalam hati ini, liver gitu loh. Jadi kan kerjanya tuh banyak gitu kan. Nah, terus habis itu dia juga sterilisasi. Jadi memperkuat kekebalan tubuh dengan sterilisasi. Jadi nutrisi yang diantar ke jantung, sebelum ke jantung dan ke seluruh tubuh, dia akan apa? Dia akan nyampe ke liver dulu, dicek dulu. Oh, ini aman apa enggak gitu loh. Nah, dia juga tugasnya sterilisasi. Nah, kemudian juga menyimpan glukogen. Glukogen yaitu misalnya kita makan karbohidrat, nasi atau apa gitu kan. Terus habis itu karbohidrat ini apa di, di- diganti menjadi glukogen. Terus habis itu sebagian apa diolah dengan insulin. Terus habis itu apa membuat energi dalam tubuh kita kan supaya kita itu punya energi buat kerja dan lain-lain. Nah, tapi kalau misalnya energi dalam tubuh kita itu menurun, apa yang terjadi? Nah, kita kan punya simpanan. Glukogen itu disimpan di mana? Di hati, di liver tersebut gitu loh. Kita belum makan, tapi kita udah lemes gitu kan. Nah, jadi karena kurang energi, nah jadi si hati ini mengeluarkan glukogen tersebut. Si liver ini mengeluarkan glukogen supaya apa? Supaya kita bisa berenergi lagi. Jadi mengatur energi tubuh gitu. Nah, kerjanya hati ini kan banyak sekali gitu loh. Banyak banget. Nah, jadi mempunyai peran yang penting. Nah, tapi hati ini biasanya keheningan lama. Kalau misalnya rusak, 70 sampai 80% itu kita nggak berasa gitu loh. Karena apa? Dalam hati itu tidak ada sarafnya. Oh, ada saraf berasa sakit itu nggak ada. Jadi kita nggak akan merasakan sakit, nggak merasakan apa-apa. Nah,
Jadi selama misalnya 70-80% rusak pun kita nggak tahu. Biasanya kelewat. Jadi kita taunya pas apa? Pas di check up gitu loh. Nah, dan hati ini emang mempunyai sifat dia bisa regenerasi sendiri. Tapi kalau udah rusaknya kebanyakan, ya susah gitu kan, karena dia punya tugasnya jadi terbengkelalai gitu kan. Nah, jadi penting untuk kesehatan hati ini, bahkan peningkatan kematian akibat penyakit liver, yaitu ini berdasarkan data dari 2013, umur 20-an aja itu banyak yang meninggal loh gara-gara liver gitu loh. 30, 40 paling banyak. Itu ranking ketiga itu adalah umur 40-an. Jadi eh, penyebab utamanya apa? Kelelahan dan stres gitu loh. Kelelahan ini menyebabkan kerja hati yang berlebihan, jadi kerjanya tuh jadi kayak berat gitu. Stres itu musuh terbesar untuk penurunan fungsi hati. Tapi zaman sekarang siapa sih yang nggak stres? Di rumah aja, diem-diem aja bisa stres, ya kan? Nah, terus habis itu alkohol, kerusakan hati akibat alkohol. Nah, jadi Etomi mempunyai suplemen, suplemen untuk membantu meningkatkan kesehatan hati, yaitu namanya Milk Thistle. Milk Thistle. Nah, di sini tuh kandungannya Milk Thistle, rhodiola, dan vitamin B kompleks. Nah, hmm, apa itu Milk Thistle? Jadi Milk Thistle ini adalah tanaman ini. Tanaman ini mengandung silimarin. Dari tanaman ini dia mengandung silimarin yang kandungan silimarinnya ini yang bisa membantu untuk memproduksi regenerasi, memperbaiki sel hati, sel di hati gitu loh. Nah, jadi silimarin ini bagus untuk apa? Milk Thistle bagus untuk kesehatan liver hati gitu. Hmm. Kemudian dia juga ada. hmm, Oh, nah kalau misalnya nih fungsi dari hati itu menurun, nah itu kan kita bisa lihat dari misalnya dari tes ya, hasil tes manusia itu kan ada GOT, GPT. Nah, jadi dari berdasarkan hasil dari GOT dan GPT ini apa sih gitu? GOT atau AST, GPT itu ALT. Jadi ini adalah enzim. Jadi kalau misalnya di dalam hati kita itu kan ada enzim di dalam hati kita itu. Nah, kalau misalnya hati kita itu rusak, akhirnya kan si enzimnya ini kan bocor ya, bocor gitu. Terus siapa sih bocornya kemana? Ke darah gitulah, bercampur dalam darah. Nah, begitu kita tes darah, ternyata kandungan GOT-nya misalnya tinggi, berarti kan udah banyak bocoran dari si hati gitu. Jadi kalau bisa kita lihat, oh GPT tinggi berarti hatinya itu nggak bagus. Nah, jadi dari hasil tes pada manusia setelah mengkonsumsi sebelum dan sesudah mengkonsumsi silimarin atau milk thistle selama 4 bulan, itu ternyata membaik gitu loh. Nah, baik hasil tesnya yang tadinya 5, bentar, jadi 7, sepertamanya tuh 5, 2, 5, kurang lebih jadi 17, 3. Jadi menurun, jadi kandungan GOT-nya tuh menurun gitu loh, kandungan enzimnya itu berkurang, berarti kan hatinya membaik gitu. Nah, kemudian kandungan keduanya adalah rhodiola rosea. Nah, ini itu membantu menghilangkan rasa lelah akibat stres. Jadi kandungan rosavin dari rhodiola ini membantu untuk membuat mengurangi stres kayak menghilangi rasa lelah gitu. Mengurangi kelelahan akibat stres. Nah, ini adalah tanamannya. Hmm. Kemudian kalau kita lihat di dalam sini kandungannya ada milk thistle bermanfaat bagi kesehatan hati, rhodiola membantu mengurangi kelelahan yang disebabkan oleh stres karena setiap orang pasti stres ya. Nah, terus vitamin B1 diperlukan untuk metabolisme karbohidrat dan energi.
vitamin B2 produksi energi dalam tubuh. Karena apa? Karena hati itu sangat senang dengan vitamin B. Karena apa? Dia kan membantu untuk memproduksi energi kan gitu, energi. Nah, terus habis itu diperlukan pemanfaatan vitamin B6, protein dan asam amino menjaga kadar homosistein. Nah, ini nanti saya jelaskan lagi di vitamin B kompleks dan juga asam pantotenat. Asam pantotenat itu adalah eh, vitamin B5. B5. Nah, jadi juga ada bahan pelengkapnya seperti brokoli itu mengandung vitamin C, kunyit untuk antioksidan, terus jamur. Ini jamur ini Cordyceps sinensis itu antioksidan, terus habis itu inositol itu regenerasi, membantu regenerasi sel saraf dan otot. Niacin mengurangi kelelahan, BCAA mengurangi kerusakan otot, kolin membantu untuk detox. Hmm. Jadi hmm, hasil tes pada manusia, pengaruh ekstrak rhodiola pada kelelahan yang berhubungan dengan stres. Nah, setelah ini sebelum dan sesudah itu juga ada hasil tesnya. Hmm. Jadi menunjukkan efek anti kelelahannya meningkatkan kinerja mentalnya juga menjadi lebih baik gitu. Nah, sedangkan ini data tambahan, stres tertinggi itu adalah ternyata Korea di dunia. Kedua Jepang, ketiga adalah Amerika. Hmm. Jadi makanya orang Korea itu udah banyak minum alkohol dan juga banyak stresnya, kebanyakan hati atau banyak banyak yang bermasalah dengan hati dan livernya. 구독, 좋아요 눌러주세요.